Nah, inilah contoh pemanfaatan pekarangan dengan menanam sayur-sayuran untuk kebutuhan rumah tangga, di mana ini sangat membantu ekonomi keluarga karena dengan hasil yang didapat di sini bisa untuk dikonsumsi sendiri, bisa untuk dijual jika ada kelebihannya. Inilah contoh konkret manfaatan pekarangan. Sangat menarik untuk menjadi edukasi bagi rumah tangga yang ada di pedesaan dan di perkotaan seperti ini. Ini banyak. Satu batang sampai 3, bahkan ada yang sampai 4. Biasa, sangat menarik. Seperti ini untuk tanaman terong yang bisa ditanam di pekarangan kita. Untuk ini ada tanaman cabai, sangat menarik. Cabai ditanam di pekarangan dengan menggunakan mulsa. Tanamannya sangat pendek. Tapi menghasilkan buah yang banyak. Seperti ini. Ini sangat pendek, tapi hasilnya luar biasa. Kalau untuk kebutuhan rumah tangga sudah lebih dari cukup. Bahkan bisa dijual di pasar. Hebat teman. Inilah contoh yang konkret untuk pemanfaatan pekarangan dengan menggerakkan menanam sayur untuk kebutuhan rumah tangga, konsumsi untuk keluarga, sehingga keluarga kita bisa sehat dengan mengkonsumsi pola makan yang beragam, bergizi dan pasti aman. Seperti ini. Biasa. Kalau yang ini adalah jenis terong yang berwarna ungu. Bisa kelihatan buahnya. Ini. Banyak buahnya. Dengan sistem penanaman di polybag dan di bedengan seperti ini, hasilnya luar biasa, sangat bagus. Di sela-selanya juga ada tanaman cabai, ya, bisa kita lihat. Banyak buahnya berwarna ungu, kelihatan sekali.
Ini kombinasi antara yang ditanam di bedengan dengan yang ditanam di polybag. Ini sangat inovatif, terutama untuk lahan-lahan sempit. Mengapa? Karena di polybag itu adalah jenis atau sistem pertanaman yang bisa dilakukan, diaplikasikan di lahan sempit. Ya. Jadi kebutuhan untuk dapur rumah tangga sesungguhnya bisa kita dapatkan, bisa kita penuhi cukup dengan lahan yang sempit. Ya. Nah, beda kalau misalkan di desa-desa yang masih banyak lahan tidurnya, bisa dimanfaatkan dengan sistem bedengan dengan menggunakan mulsa. Mulsa yaitu bahan atau alat untuk menutup tanah supaya gulma bisa ditekan pertumbuhannya. Seperti ini sangat menarik karena ada kombinasi dengan bioflok, pemanfaatan pekarangan dengan membuat dan membangun sebuah kolam berisi ikan nila di dalamnya. Itu luar biasa, sangat bagus sebagai contoh. Jadi bukan hanya kebutuhan pangannya dalam arti dari yang bersumber dari tanaman, ya kan, seperti buah-buahan seperti ini, ada pepaya dan tadi ada banyak contoh sayurnya, tetapi ada juga ikannya, ada juga sumber protein dari hewan, yaitu berupa ikan nila yang dimanfaatkan untuk di pekarangan seperti ini. Namanya bioflok. Nah, ini kita sebar ikan di sini sebanyak 500 sampai 700 ekor. Nanti pada waktu tertentu kita bisa melakukan pemanenan untuk dikonsumsi rumah tangga dan untuk dijual ke pedagang-pedagang atau yang berminat untuk memakan ikan nila seperti ini. Seperti itu gambarannya. Nah, kalau yang ini adalah rumah bibit atau greenhouse, tempat di mana bibit kita melakukan persemaian bibit-bibit sayur-sayuran yang berupa terong, berupa tomat. Kita melakukan pembibitan di dalamnya sini. Kemudian setelah bibit itu siap untuk ditanam, kemudian kita pindahkan ke lapangan, ya, seperti contohnya yang seperti ini. Ya, dipindahkan ke lapangan. Hasil dari pembibitan di persemaian yang ada di rumah bibit. Begitu juga kita berikan kepada tetangga-tetangga untuk menanam di pekarangan dan dalam bentuk polybag. Jadi semua bibit-bibit yang diproduksi kita persemaikan di sini. Kita melakukan persemaiannya di dalam sini. Di sana masih kelihatan ada beberapa bibit yang belum didistribusi kepada kelompok-kelompok atau warga yang membutuhkan. Ya, bisa lebih dekat seperti ini. Kita masuk ke dalamnya. Nah, ini kelihatan bibitnya yang sudah disemai. Ada di bagian bawah, di atas, seperti itu. Keliling ini banyak nih. Jadi bibit inilah yang kita distribusi nanti kepada kelompok atau warga yang kita berikan untuk menanam, memanfaatkan pekarangan di dalam rumah tangganya. Beginilah suasananya di dalam rumah bibit itu. Demikian teman, mohon jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel kami dan beri masukan yang konstruktif untuk kemajuan dan pengembangan channel edukasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.